Salam, jemaat gereja dimanapun Anda berada yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Sudah hampir 2 minggu ini kita tidak bisa melakukan kegiatan dan ibadah di dalam gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa ibadah. Dimanapun kita bisa beribadah. Ibadah kita tidak tergantung pada tempat. Bersyukur dengan kemajuan teknologi kita bisa beribadah di rumah secara online streaming. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang selama ini tidak bisa beribadah bersama dengan anak-anak karena kegiatannya berbeda. Tetapi dengan kejadian ini, maka kita bisa ibadah bersama dengan anak-anak di rumah. Di balik setiap peristiwa yang terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita semua. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dengan adanya wabah virus corona ini, dan untuk mengantisipasi supaya virus ini tidak menyebar, maka pemerintah memberlakukan social distancing. Ini berarti setiap orang dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika tidak penting. Biarlah keadaan ini kita manfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, membangun kembali keintiman dengan istri, suami, dan anak-anak. Kita hidup di akhir zaman, berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Alkitab berkata dalam Malaki 4 ayat 5 dan 6, menjelang kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat ini bicara tentang pemulihan keluarga. Sebelum Tuhan datang, Ia ingin memulihkan keluarga kita, supaya keluarga kita selamat dan diberkati Tuhan. Bapak-bapak, selama ini mungkin engkau sibuk dengan pekerjaanmu. Pakai waktu-waktu ini untuk kembali membangun hubungan dengan anak-anakmu. Begitu juga anak-anak, pakai waktu yang berharga ini untuk membangun hubungan dengan orang tuamu, sehingga keluarga engkau dipulihkan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga, supaya keluarga kita dipulihkan? Ada 2 hal. Yang pertama adalah bangun mesbah keluarga. Berdoa, melahirkan kesatuan jiwa dan roh dalam keluarga. Berdoa, membuat hati yang keras menjadi lembut. Ada kasih, ada kesabaran, ada buah roh. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang berdoa. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bicara tentang mesbah keluarga. Dalam keadaan yang kurang baik karena wabah virus corona, maka akan berdampak pula pada krisis ekonomi. Kita perlu kehadiran Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia akan hadir di tengah-tengah kita bila kita membangun mesbah keluarga. Kehadiran Tuhan membuat kita diberkati. Seperti Obed-Edom. Ketika Daud membawa tabut Tuhan ke rumah Obed-Edom, selama 3 bulan lamanya, tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kehadiran Tuhan membuat kita diberkati. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah itu yang kita rindukan? Yaitu jawaban doa dari Tuhan. Mari, saya ajak saudara semua untuk membangun mesbah keluarga, supaya kita bisa kuat untuk melewati keadaan yang kurang baik ini, dan Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga kita. Yang kedua adalah menjaga mesbah keluarga yang sudah terbangun. Gedung yang dibangun berbulan-bulan, bila tidak dipakai dan dipelihara, akan cepat hancur. Begitupun dengan mesbah keluarga, bila tidak dijaga dan dipelihara, akan hancur. Bagaimana kita menjaga mesbah keluarga kita agar tetap berjalan dengan baik? Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah meletakkan fondasi yang benar, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita dari segala goncangan, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang bijak membangun hidupnya dan keluarganya di atas fondasi batu, yaitu firman Tuhan.
Sehingga ketika badai hidup datang, dia tidak akan hancur karena fondasinya Tuhan sendiri. Tetapi orang yang bodoh membangun hidupnya di atas pasir, sehingga ketika badai hidup datang, hidup orang itu akan hancur. Pasir bicara tentang kekuatan sendiri, bicara tentang teman, bicara tentang harta, tentang jabatan. Semuanya itu tidak bisa menolong hidup kita. Hanya dengan virus corona yang tidak kelihatan, manusia sudah tidak berdaya. Itulah sebabnya kita perlu Yesus. Di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini, pastikan hidup kita ada di atas dasar Tuhan Yesus. Maka hidup kita tidak akan hancur. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Yang kedua, saling menjaga perasaan sebagai anggota keluarga. Penting membangun dan menjaga perasaan setiap anggota keluarga agar bisa berdoa. Jika hati sedang kesal atau marah, maka kita tidak mungkin bisa berdoa. Itulah sebabnya kita harus menguasai diri supaya tidak kesal atau tidak marah, supaya kita bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Iblis bisa memakai siapa saja, termasuk orang dekat kita, untuk membuat kita marah atau kesal. Tujuannya supaya kita tidak berdoa, supaya mesbah doa kita hancur. Iblis tahu doa adalah senjata rohani paling ampuh untuk mengalahkan dia. Bagaimana menjaga perasaan anggota keluarga? Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Lakukan perintah Tuhan. Istri, tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Akhirnya, di dalam keadaan kondisi yang tidak baik ini, tidak ada pilihan lain bagi kita selain membangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Melalui mesbah keluarga, Tuhan bekerja dan memimpin rumah tangga kita, sehingga keluarga rumah tangga kita kuat menghadapi kegoncangan, dan berkatnya mengalir bagi setiap kita yang setia mencarinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.